Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu manajemen keuangan yaitu Bapak Yasir Maulana karena telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami memaparkan materi tentang kebijakan dividen. Kelompok kami terdiri dari Doni Chandra, lalu ada Elvian Anggreni, dan saya Muhammad Rafi Hilmi. Tanpa membuang waktu, mari kita langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Elvian. Silakan Elvian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan setelah perusahaan beroperasi dan memperoleh laba. Kebijakan dividen menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham atau keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau ditahan guna menambah modal di masa yang akan datang. Kebijakan dividen berpengaruh terhadap aliran dana, struktur finansial, likuiditas perusahaan, dan perilaku investor. Dengan demikian, kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan penting kaitannya dengan usaha untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan investasi, keputusan pembiayaan, dan kebijakan dividen ketiga. Keputusan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Karena keputusan investasi dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan biaya modal. Pada praktiknya, dividen tidak selalu dibagikan dalam bentuk kas. Adapun bentuk-bentuk dividen lainnya adalah yang pertama, dividen saham, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Namun, demikian arus kas perusahaan tidak terganggu karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan kas. Yang kedua, dividen properti, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Yang ketiga, dividen likuiditas, yaitu dividen yang berkaitan kepada pemegang saham sebagai akibat likuiditasnya perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih dari nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dodi. Dalam melaksanakan kebijakan dividennya, perusahaan dapat menggunakan satu dari alternatif kebijakan dividen mengenai pola pembayaran dividen berikut. Yang pertama yaitu rasio pembayaran dividen konstan. Dalam kebijakan ini, dividen payout ratio yang ditetapkan perusahaan konstan dari tahun ke tahun, akan tetapi walaupun dividen payout rasio konstan, jumlah nominal dividen per saham akan berfluktuasi sesuai dengan variasi pendapatan setelah pajak perusahaan. Yang kedua, yaitu dividen per saham konstan. Kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan rasio pembayaran dividen konstan. Dalam kebijakan ini, perusahaan menetapkan besaran dividen per saham yang konstan dari tahun ke tahun. Jadi walaupun pendapatan setelah pajak perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, akan tetapi besarnya dividen per saham yang dibagikan perusahaan akan tetap sama. Yang ketiga, dividen kecil dan teratur plus ekstra akhir. Dalam kebijakan ini, perusahaan membagikan dividen yang kecil untuk tiap lembar sahamnya secara teratur. Apabila nantinya pada akhirnya tahun laba perusahaan mengalami peningkatan, maka terdapat ekstra dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Yang kelima, tingkat ekspansi aktiva. Yang keenam, stabilitas harga. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang kedelapan, keadaan pemegang saham. Yang kesembilan, pembatasan hukum. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.
Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan terdiri dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen mampu memberi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana setiap kenaikan nilai kebijakan dividen akan turut meningkatkan kenaikan nilai perusahaan. Lalu ada aspek kebijakan dividen. Yang pertama ada stabilitas dividen. Perusahaan yang membayar dividen secara stabil dari waktu ke waktu kemungkinan dinilai lebih baik daripada perusahaan yang membayar dividen secara berfluktuasi. Hal ini karena perusahaan yang membayar dividen secara stabil mencerminkan kondisi keuangan perusahaan kurang baik. Lalu yang kedua ada target payout ratio. Sejumlah perusahaan mengikuti kebijakan target dividen payout ratio jangka panjang. Hal ini akan mengakibatkan besarnya jumlah dividen yang dibayarkan berfluktuasi atau dividennya tidak stabil. Perusahaan hanya akan meningkatkan dividen payout ratio jika pendapatan perusahaan meningkat dan perusahaan merasa mampu mempertahankan kenaikan pendapat tersebut dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir ada dividen reguler dan dividen ekstra. Salah satu cara perusahaan meningkatkan dividen kas adalah dengan memberikan dividen ekstra di samping dividen reguler. Hal ini biasanya dilakukan jika pendapatan perusahaan meningkat cukup besar, tetapi sifatnya sementara. Apabila tidak terjadi peningkatan pendapatan perusahaan, dividen yang dibagikan hanya dividen reguler. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon diambil manfaatnya. Tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.